Sedangkan kerajaan Arab berusaha untuk memerdekakan Palestina dengan cara diplomasi. Kalau negara Arab permesraan itu dengan Mbah Yudi diplomasi katanya bos. Kalau orang NU enggak, mereka ada hubungan dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua Bang Desa ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke. Meyakini dan bersaksi bahwa Husain Gaza bukan orang Syiah. Ya, untuk saat ini beliau bukan orang Syiah. Sejauh persaksian beliau. Ya, kita garis bawahi dulu. Yang dimana kemarin bukan berarti orang yang bukan Syiah tidak simpatis kepada orang Syiah. Sebagaimana kita bisa menyaksikan sendiri, ada Said Aqil Siraj yang dimana ya bertemu dengan Syiah juga, ada foto-foto beliau mengunjungi dan lain sebagainya, bersalaman mesra. Dan kita juga bisa menyaksikan bersama ketua PBNU atau siapa itu ya, Khalil Sakuf kalau tidak salah, rangkul-rangkulan dengan orang Yahudi dan beberapa kegiatan lain yang dimana meskipun mereka bukan Yahudi tapi mesra dengan Yahudi, meskipun bukan Syiah mereka ada hubungan dengan Syiah. Masih dinyatakan bersalah sebab ada hubungan dekat dengan Syiah. Bukan Syiah tapi bermesraan dengan Syiah. Bukan Yahudi tapi mempunyai kedekatan dengan Yahudi. Sebagaimana Kiai Said Aqil Siraj yang mesra katanya dengan Syiah. Sebagaimana tokoh-tokoh PBNU yang mesra katanya dengan Yahudi. Mereka bukan Yahudi tapi punya hubungan erat katanya gitu, ya kan? Padahal kalau PBNU sebenarnya ke sana kan sudah jelas, ini kan alurnya diplomatik ini antara ormas sebenarnya, ya kan? NU sebagai ormas yang mengusung toleransi tinggi di Indonesia, di negeri ini, berusaha menjelaskan atau berusaha memujuk secara diplomatik membicarakan tentang Palestina ini, walaupun hasil memang tidak pernah ada, ya bos ya, tapi usaha itu ada. Allah hanya menuntut kita berusaha. Allah tidak menuntut kita menentukan hasil, kan begitu bos ya. Jadi narasi Hari Pras yang ini sebenarnya blunder kepada Wahabi sendiri bos ya, kan? Wahabi Saudi itu bukan Yahudi tapi mereka mesra dengan Yahudi, kan begitu, ya kan? Wong rakyatnya joget-joget kan gitu, berarti saking mesranya itu. NU hanya masih berpelukan saja. Kalau Saudi joget-joget bareng bergandengan tangan. Nggak mesra lagi tuh. Bukan mesra lagi, sudah satu frame tuh, sudah apa ya? Sudah artinya kayak saudara. Sudah kayak saudara, punya hubungan emosional tuh dengan Mbah Yudi, ya kan? Anda akui sebagai guru. Coba lihat apa yang terjadi pada saat Syiah sudah mulai berkuasa dan masjidnya dirusak. Coba kita balik kasusnya. Adakah orang Sunni yang membakar masjidnya orang Syiah? Adakah orang Sunni yang memukul orang Syiah? Nggak pernah. Kecuali kalau dia diserang ya, nggak pernah. Oke, di sini karena Husain Gaza ini katanya menganggap Pak Khalid Basalamah ini sebagai guru. Nah, kami juga meragukan ke-NU-an Husain Gaza ini. Katanya dia ngaku NU ke Hari Pras. Sekarang ngaku Pak Khalid Basalamah sebagai guru. Katanya gimana? Ada orang NU berguru kepada Pak Khalid Basalamah? Oke, nggak masalah lah ya, Anda ngaku apapun. Oke. Nah, karena Hari Pras menganggap Pak Khalid Basalamah sebagai guru, maka Hari Pras menampilkan video Pak Khalid Basalamah tentang hal ini. Katanya ada enggak? Nah, kalau seorang Syiah itu sudah umum itu, enggak karu-karuan perbuatannya kepada orang Sunni katanya ya. Kemudian ada enggak di sini orang Sunni yang berbuat serupa kepada orang Syiah? Katanya enggak ada, kata Pak Khalid Basalamah bos ya. Kalau orang Sunni ya Pak, mungkin enggak ada Pak, enggak ada kalau orang Sunni. Kalau orang Wahabi itu Pak ada Pak, orang Wahabi. Iya, contohnya itu Saudi nyerang Yaman. Ya kan, Yaman habis-habisan itu ya kan. Iya, diketapel. Tapelnya pakai pesawat lagi. Kata itu Syiah itu Yaman itu Syiah Zaidiyah. Ada penduduk asli Madinah yang orang-orang Syiah nggak pernah digangguin tuh sama pemerintah Saudi, dikasih warga negara, dikasih fasilitas, coba didakwai. Iran Pak, di Iran tuh sekolah-sekolah Sunni banyak Pak. Anda cek lagi, searching lagi ya kan. Kepada saya ketika saya minta pendapat saudara Husain tentang Hizbullah Bashar Assad, gerakan revolusi Iran yang membantai di Suriah, beliau nanya kepada saya, apakah Mas Heri pernah ke Suriah?
Apakah Mas Heri pernah melihat langsung di Suriah? Saya juga punya teman yang bisa menjelaskan tentang keadaan di Suriah, sejarah di Suriah dengan detail pula. Oke. Kan di sini kan ceritanya kan Husain Al-Ghaza tanya, apakah Mas Heri pernah datang langsung ke Suriah? Oh, saya punya teman di sana. Ini kayak anak-anak ya, teman-teman. Nggak nyambung, Bos, antara pertanyaan sama jawaban. Heri Pras, untuk menutupi kelemahannya dia bawa temen. Kalau cuma temen mending searching aja di Google, sama aja tuh. Berita dari temen ya dengan datang langsung itu berbeda, Pak, gitu loh. Beda, Bos, ya? Sikapnya berbeda nanti. Andai kan nih Husain Al-Ghaza pernah ke Suriah atau siapapun, andai kan nih bukan Wahabi yang datang ke Suriah, beda narasinya. Ya, temennya Heri Pras Wahabi datang ke Suriah, beda lagi narasinya. Kan begitu. Berarti beda ya, Bos, antara orang yang ke Suriah dengan cuma katanya. Beda, orang yang datang langsung dengan katanya tuh beda, Pak. Ya. Biasa teman-teman sekalian, ini senjata-senjata berat. Dan kalau teman-teman lihat di sebelah sana, kira-kira senjata macam apa yang bisa menyebabkan hampir satu jalan ini jebol semua? Bukan dengan yang di Gaza, ya. Bagaimana dengan yang di Gaza? Anda baca berita apa enggak? Yang ngancurin dom itu siapa? Yang ngancurin dom perlindungan Mbah Yudi itu siapa? Si rebel itu. Itu ketapel-ketapel dari Iran. Dari Syiah, gimana? Masih tanya kan? Ya, awal mula berita ini ada sampai sekarang itu karena ketapel-ketapel dari Iran tuh. Jarak jauh yang menghancurkan dom lah, itu bukan sembarangan itu. Nah, iya, bukan ketapel sembarangan, itu ketapel pamungkas. Ya bukan pamungkas juga itu loh, tapi sudah lebih berat daripada yang di Suriah ini, Bos ya. Masih tanya lagi gimana? Siapapun yang menjelek-jelekan Saudi tentang kemerdekaan Palestina, mereka itu adalah Syiah. Karena bagi orang Syiah, doktrin yang ditanamkan kepada seluruh jemaahnya adalah kebencian kepada Wahabi. Ya sudah, orang sedunia selain Wahabi sih, sudah Wahabi sendirian. Langsung. Wahabi sendirian di dunia ini, ya kan? Dikit-dikit sih. Intinya mereka ini teman-teman ya, Wahabi dan Syiah ini memang rival abadi sudah, VS abadi, ya kan Bos ya. Sama mungkin narasinya Syiah ini. Yang benci Syiah itu Wahabi. Nah, yang dua-duanya emang kayak gitu. Cuma dua-duanya ini membawa nama Sunni itu. Kayak gitu, ya kan. Dua-duanya ingin merebut umat di Sunni ya gitu, teman-teman ya. Karena Sunni ini kan besar. Kenapa? Sunni kan tidak berpihak kanan, tidak terlalu ke kiri juga, dia di tengah-tengah kan gitu. Hanya saja untuk saat ini Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa hidup bergandengan dengan Syiah, itu bisa ya. Kalau Wahabi nih kenapa sulit gitu loh, kenapa masih kekeh gitu loh ya, karena ada Syiah ini mau dekat sama Sunni, enggak, mereka akrab dengan Syiah, enggak usah gitu. Kayak anak bocil itu, Bos, enggak, dia berteman dengan itu, enggak usah itu, Bos ya. Ini masih bocil. Sedangkan kerajaan Arab berusaha untuk memerdekakan Palestina dengan cara diplomasi. Meyakini dan kalau negara Arab bermesraan itu dengan Mbah Yudi diplomasi. Katanya, Bos. Kalau orang NU enggak, mereka ada hubungan dekat. Kalau orang Arab dia pakai diplomasi gitu loh, untuk kemerdekaan Palestina. Berbeda dengan NU itu mesra, mereka ada hubungan itu, ada hubungan rahasia itu, ada misi rahasia ya kan, karena sudah sering itu ya kan, ya Yaulil Sako kemudian yang 5 itu datang ke sana, teman-teman, ngapain ke sana. Itulah bukti bahwasanya NU ini memang sudah disusupi Mbah Yudi. Kalau Saudi enggak, diplomatis. Ya, saking diplomatisnya sampai joget-joget rakyatnya itu sama Mbak Yudi. Itu mereka itu semua diplomatis. Jadi jalur diplomatis ini ada yang jalur perundingan, ada yang jalur joget bareng kayak gitu, Bos. Ada yang jalur dilarang membawa bendera Palestina di Ka'bah. Jalur diplomatis juga itu. Atau kayak kemarin Abdurrahman Sutes melarang orang-orang awam ini bicara Gaza, itu juga jalur diplomatis itu, biar Mbah Yudi semakin akrab dengan Saudi kayak gitu. Ingat teman-teman ya, diplomatis.
Bahkan ketika saya membahas Ustadz Abdul Somad, apabila Ustadz Abdul Somad ingin bertemu saya datangi. Ustadz Adi Hidayat mau ketemu saya datangi. Siapapun yang saya anggap orang itu penting dan penting saya datangi. Tapi kalau tidak penting, ya santri-santri Sondoloyo membahas saya begini begitu. Ya mereka tidak pantas untuk saya datangi. Yang pantas saya datangi adalah orang yang memiliki pengaruh. Seperti Saudara Husein. Kami sadar diri bahwasanya santri-santri NU ini memang kemampuannya di atas rata-rata ustadz kalian, apalagi cuma youtuber yang cuma mengandalin bacot kayak kalian, ya kan? Ya kami memaklumi itu bahwasanya kemampuannya itu memang sudah di atas rata-rata. Terbukti Pak Zainal Abidin aja ngajak ngopi, kabur. Kemudian Ustadz Afandi ya kan sudah sering kalau beliau mau nantang siapapun ya monggo, nggak ada. Menurut saya alasannya hanya ada dua, Bos. Yang pertama, Heri Pras ini dan ustadz-ustadznya itu merasa ini kemampuannya sudah mumpuni para santri ini untuk berdiskusi, untuk melawan kita, bahkan bisa-bisa kita kalah nih. Jadi nggak usah didatangi. Dengan alasan apa? Percuma. Imam Syafi'i itu debat dengan orang bodoh itu nggak akan menang, kayak gitu alasannya yang dibangun itu, Bos. Yang kedua, kenapa nggak didatangin? Karena santri-santri ini channelnya masih kecil. Kalau didatengin menjadi besar malah makin parah kan gitu, makin merugikan Wahabi. Nah, iya. Soalnya ada dakwah santrinya makin menyebar nanti. Tambah besar nanti. Heri Pras sama channel kecil sebenarnya sama orang biasa yang Heri Pras yakin kalau orang ini kalah diskusi itu mau didatengin. Contoh ini ya. Spesial. Apa sih, Her? Cie, panggil-panggil her teman-teman. Ketika diajak ketemu dia mingkem. Dari zamannya Ustadz Adi Hidayat, Nuruddin sampai Husein Gaza, anak ini saya ajak ketemu karena kemungkinan dia punya keberanian. Tapi beberapa kali saya ajak ketemu, nggak ada keberanian. Tapi kalau sama kayak mungkin level kayak mungkin Afandi, Satsuni Uye, terus siapa lagi, Bos? Ustadz siapa itu, Bos? Gus Azir. Nah itu nggak bakal berani ya datengin orang-orang kayak gitu, ya kan? Soalnya sudah tahu, Bos. Nggak tahu, nanggepin reaksi kami aja sekali aja kapok sudah dia. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.